Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Salatullah Karoma dengan NPM 2122211110, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 6B. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Yusrianto Sola MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang negara Qatar. Di mana negara Qatar ini demografisnya atau jumlah penduduknya itu sebanyak 2.735.460.000 jiwa per Senin 3 Juni 2024. Kemudian angka kelahiran di sini, angka kelahiran di Qatar sebesar 9,8 per 1.000 orang atau sama dengan 27.100 kelahiran. Kemudian angka kematian. Nah, angka kematian di Qatar ini itu sebanyak 1,3 per 1.000 atau sama dengan 3.620 kematian. Tingkat pendidikan di negara Qatar ini itu ada 3 siklus. Yang pertama siklus dasar selama 6 tahun setara dengan SD. Kemudian siklus persiapan itu selama 3 tahun sama halnya dengan SMP, dan kemudian siklus menengah itu selama 3 tahun atau sama halnya dengan SMA. Nah, setelah menyelesaikan siklus menengah ini, siswa dapat melanjutkan studi ke universitas atau ke pasar tenaga kerja atau bisa langsung bekerja. Nah, pendidikan sekolah dasar di negara Qatar ini adalah wajib bagi semua orang dan tidak dipungut biaya di sekolah umum. Kemudian SDA yang paling menonjol atau sumber daya alam yang paling menonjol di negara Qatar ini ada 2. Yang pertama minyak bumi dan yang kedua itu gas alam. Yang kedua, penghasilan terbesar dari negara Qatar ini itu berupa minyak bumi dan gas alam, di mana minyak bumi dan gas alam ini merupakan landasan perekonomian negara Qatar yang sudah menyumbang lebih dari 70% total pendapatan pemerintah, kemudian lebih dari 60% produk domestik bruto, dan sekitar 85% pendapatan ekspor. Negara Qatar ini juga memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia ketiga dan merupakan negara eksportir gas alam terbesar kedua. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, apakah negara Qatar ini merupakan negara berkembang atau negara maju? Nah, negara Qatar ini dengan PDB per kapita nomor 2 tertinggi di dunia dengan perkiraan pada tahun 2008 itu sekitar 111.000 US dollar yang menjadikannya sebagai negara dengan taraf hidup penduduknya itu bisa disamakan bahkan lebih maju dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat dengan berbagai fasilitas modern dan layanan sosial. Akan tetapi negara Qatar ini masih tetap digolongkan sebagai negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan salah satu ciri negara maju berdasarkan klasifikasi dari IMF itu adalah tingkat ekspor. Sehingga eksportir minyak yang memiliki PDB per kapita tinggi itu tidak akan masuk dalam klasifikasi negara maju. Hal ini juga dikarenakan 70% tingkat barang ekspornya itu berupa minyak. Alasan lainnya itu adalah negara Qatar ini belum memiliki inovasi dalam bidang teknologi serta tidak maju dalam sektor jasa dan pelayanan masyarakat. Negara Qatar ini masih dominan dalam sektor industri perminyakannya, sehingga negara Qatar ini masih ditetapkan sebagai negara berkembang, di mana selangkah lagi itu dapat menjadi negara maju. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.